带着你的龅牙，来吧来吧，给你们想要。Halo Komager dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Masih suka berpetualang? Kembali lagi bersama saya Boy dan Fly-in The Keceroak. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Beauty Trip, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di pulau yang penduduknya wanita semua. Dan tentunya itu sangat menarik. Oke, tanpa berlama-lama kita simak aja alur ceritanya. Siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana, dan cret-cret-cret. Film dimulai. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria berwajahkan tampan namun playboy, dan pria itu bernama Tang. Dan terlihat saat itu ia sedang bersama seorang wanita ketika Tang sedang asik-asik endehoyan. Tiba-tiba handphone Tang berbunyi, ternyata telepon dari salah satu pacarnya yang bernama Jian, dan ia ingin bertemu dengannya. Setelah menyelesaikan indahoinya dengan wanita itu, singkat cerita Tang pun pergi menemui Jian, yang tentunya tujuannya tak lain dan tak beda ingin melakukan indahoian. Setelah sampai di depan rumah si Jian, namun ia ketika mengetuk-ngetuk pintu dari dalam tidak ada yang menjawab, ia pun langsung masuk rumah itu. Terlihat di dalam rumah itu sangatlah gelap. Tak lama kemudian datanglah Jian dan langsung mengikat tangan Tang lalu memukulnya sampai ia pingsan. Saat Tang tersadar, tiba-tiba ia kaget, ternyata ia sudah berada di gurun pasir dalam keadaan hanya memakai celana pendek saja. Ia pun heran apa yang sudah terjadi padanya. Kemudian ia menemukan 4 foto wanita dari dalam sakunya yang ternyata mereka adalah sahabatnya. Jadi ternyata wanita-wanita yang dipermainkan Tang selama ini adalah sahabatnya sendiri. Dan mereka mengetahui, dan itulah sebabnya mengapa Jian memukul Tang. Ternyata ia bersama teman-temannya telah merencanakan membuang Tang ke gurun pasir. Tang akhirnya berjalan sendirian di gurun pasir itu dengan tujuan untuk mencari pertolongan. Sampai akhirnya ia kelelahan dan kehausan saking hausnya, hingga ia berhalusinasi melihat pasir pun seperti air dan ia pun putus asa. Ketika ia sedang berputus asa, tiba-tiba datang sekelompok wanita dengan pakaian kuno. Melihat itu, Tang langsung menghampirinya dengan begitu lancangnya. Ia membuka masker wanita yang ada di atas kuda. Atas perbuatan yang kurang ajarnya, Tang dipukul sampai pingsan oleh pengawalnya. Yang ternyata wanita yang ada di atas kuda itu adalah Thalia, ratu dari suku Haliba. Kemudian Tang dibawa dan dimasukkan ke dalam kurungan. Singkat cerita, Tang sudah beberapa hari berada di dalam kurungan itu. Sampai ia kelaparan karena tidak diberi makan, sampai ia loyo dan tidak bertenaga. Tiba-tiba datang seorang pria yang memberikannya makan, dan pria itu bernama Profesor Peng, yang ternyata dia juga bernasib sama seperti Tang dan sekarang ia jadikan budak indehoi oleh Ratu Haliba. Dan Profesor Peng juga memberitahu bahwa esok malam akan ada upacara pemilihan korban, dan Peng juga memberitahu jika tidak mau terpilih jadi korban maka ia harus berpura-pura menjadi orang yang tidak waras. Singkat cerita, esok malam pun datang, dan ternyata bukan hanya Tang dan Peng yang menjadi tahanan suku Haliba itu, ternyata banyak sekali juga tahanan pria lainnya. Kemudian mereka dibawa ke tempat upacara termasuk Tang, padahal sebelumnya Tang sudah berpura-pura seperti orang yang tidak waras, namun akhirnya tetap dibawa juga. Acara pengorbanan pun dimulai. Kemudian satu persatu pipa para tahanan pun diperiksa, dan setiap pipanya yang kecil dipotong, dan tibalah giliran Tang. Saat diperiksa yang ternyata pipanya besar, dan akhirnya Tang terpilih menjadi suaminya sang ratu dan dijadikan budak indehoinya. Tang pun langsung masuk ke kamar ratu, namun di sini Tang sangat agresif dan membuat ratu menjadi tidak menyukainya. Karena hal itu, Tang pun dibawa oleh pengawalnya sang ratu dan disiksa.
Keesokan harinya Peng membawa Tang ke Master Wula dan Wula pun menjelaskan bahwa saat ini Tang sedang menjadi budak Indahoinya Ratu. Dan Tang pun diberikan kesempatan selama 3 bulan untuk bisa membuat sang ratu hamil. Jika tidak, maka Tang akan dibunuh. Kemudian Peng membawa Tang jalan-jalan dan Tang menanyakan jika seandainya dirinya berhasil menghamili sang ratu, apakah dirinya akan dibebaskan. Peng pun menjawab itu tidak mungkin. Karena setelah ratu melahirkan bayinya maka Peng akan dibunuh. Karena di suku Haliba ini tidak ada sistem dilepaskan, semuanya berujung kepada kematian. 那不是横竖都得死啊？ Kemudian Peng membawa Tang ke sebuah pasar yang berada di suku Haliba itu, namun di pasar ini berbeda dengan pasar pada umumnya. Di sini yang dijual budak-budak pria dan terlihatlah sudah banyak wanita di sana yang sedang menawar untuk menjadikan pemuas nafsu mereka. Dan terlihat di sana sempat terjadi keributan karena ada 2 wanita yang menginginkan satu pria yang sama. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk bertarung sampai mati dan tentunya yang hidup keluar sebagai pemenang. Diceritakan pada suatu hari tangan kanan sang ratu bernama Aima melaporkan kepada sang ratu bahwa salah satu suku yang bernama suku Tesda telah berani mencoba mendekati kawasan kekuasaan mereka. Dan Aima meminta izin untuk menyerang, namun ratu melarangnya karena ia tidak mau ada peperangan. Kemudian setelah itu sang ratu kepalanya merasa pusing. Tang yang melihat hal itu mendekatinya dan ia mengatakan bahwa dirinya bisa mengobati kepala ratu yang sakit. Lalu Tang memijit kaki sang ratu dan ratu pun merasa enakan. Kemudian sang ratu menawarkan permintaan kepada Tang dan Tang pun meminta rumah. Sang ratu pun memberikannya. Keesokan harinya Tang dan Peng membersihkan rumah yang diberikan ratu dan mereka berdua akan menjadikan rumah itu sebagai tempat salon untuk suku Haliba. Tujuan mereka adalah agar bisa lebih dipercaya oleh suku Haliba, dan jika mereka telah dipercaya, itu akan membuat mereka mudah untuk kabur dari tempat itu. Dan ternyata tempat yang mereka buat sangat disukai oleh penduduk wanita di sana. Selain itu juga Tang berusaha untuk membuat ratu lebih percaya kepadanya dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada sang ratu, dan ia juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai sang ratu. Ketika mereka sedang enak-enak mengobrol, tiba-tiba terdengar suara dari luar yang memanggil sang ratu, yang ternyata ada salah satu anak dari suku Haliba yang masuk ke dalam sumur dan ia pun pingsan. Melihat hal itu, Tang menawarkan jasa untuk mengobatinya, namun wanita-wanita di sana melarangnya. Tapi sang ratu memberinya kesempatan dan Tang pun berhasil mengobati anak itu, dan itu membuat orang-orang di sana suka padanya. Bahkan keesokan harinya banyak wanita yang datang dan memberikannya kalung bunga. Di sini saya menjelaskan bahwa rencana Tang berhasil membuat suku Haliba percaya dan menyukainya. Oke, lanjut. Diceritakan malamnya ada seorang budak Haliba yang memasukkan racun ke dalam sumur dengan tujuan agar penduduk di sana semuanya mati dan ia bisa segera kabur dari tempat itu. Di waktu yang sama Tang dan Peng pun merencanakan bahwa mereka akan kabur esok di saat ratu dan prajuritnya pergi melihat ke perbatasan. Singkat cerita, pagi pun datang. Terlihat saat itu ratu dan prajuritnya pergi ke perbatasan dan terlihat di sana juga ada Tang. Namun tiba-tiba di tengah jalan ia diserang oleh suku Tesda sehingga prajurit sang ratu ada yang mati dan itu membuat mereka harus mundur kembali. Di sini saya menjelaskan kalau suku Tesda itu penduduknya laki-laki semua. Oke, lanjut. Di sana Tang berhasil menyelamatkan sang ratu, namun mereka terpisah dari prajuritnya dan akhirnya mereka pun bermalam di sana. Kemudian sang ratu menceritakan dulu di pulau itu terdiri ada beberapa suku, diantaranya suku Haliba dan suku Tesda. Namun sering terjadi pertikaian antar suku hingga pada akhirnya datang seorang kesatria yang menunggangi kuda yang putih yang bernama Osa. Kemudian Osa mendamaikan semua suku-suku yang ada di pulau itu dengan cara menaklukkan para ketuanya, dan kini suku Tesda berulah mungkin sudah bosan dengan kedamaian. Setelah selesai bercerita karena keduanya merasa kedinginan, mereka pun melakukan Indahoyan. Ajik. Di waktu yang sama terlihat saat itu suku Tesda sedang merencanakan penyerangan esok pagi pada suku Haliba.
Diceritakan keesokan harinya saat Tang dan Ratu sudah kembali menemukan penduduknya semuanya sudah keracunan oleh air sumur yang tak lain. Itu adalah ulah budak suruhan suku Tesda. Kemudian sang ratu memerintahkan pada pengawalnya agar bisa membebaskan semua tawanan agar bisa membantu melawan suku Tesda. Tak lama kemudian Peng yang berusaha kabur tertangkap oleh prajurit Hariba dan Peng mengatakan kenapa Tang masih berada di sana. Bukankah kita sudah berencana untuk kabur gara-gara tingkahmu yang pelintan aku menjadi tertangkap? Mendengar hal itu sang ratu marah dan mengusir mereka dan jangan kembali lagi jika seandainya mereka berdua kembali maka mereka akan membunuhnya. Tiba-tiba di tengah perjalanan Tang dan Peng melihat pasukan suku Tesda yang begitu banyak untuk menyerang suku Haliba. Melihat hal itu Tang ingin kembali karena mau membantu suku Haliba namun Peng melarangnya. Sementara itu suku Tesda telah sampai di suku Haliba dan langsung menyerang memporak-porandakan suku Haliba dan akhirnya suku Haliba kalah karena kalah jumlah. Terlihat di sana Peng muncul dan menyelamatkan satu anak mungkin karena kasihan sehingga ia kembali lagi. Namun nasib naas menimpanya, ia dipukul oleh budak pengkhianat hingga pingsan. Terlihat saat itu ketua dari suku Tesda mendatangi Ratu Thalia. Melihat itu Mas Serula mencoba mengelabui ketua suku Tesda tapi ia gagal malah dihajar. Singkat cerita semua penduduk suku Haliba sudah ditangkap dan ditawan. Tiba-tiba Tang datang menggunakan kuda putih tanpa basa-basi. Tang langsung menantang ketua suku Tesda dan mereka pun bertarung. 我要向你挑战。 Namun Tang kewalahan hingga babak belur karena memang Tang bukan ahlinya dalam berkelahi, dia hanya pandai mempermainkan wanita. Tapi akhirnya ia berhasil mengalahkan ketua suku itu. Atas kemenangannya Tang, penduduk suku Haliba terlihat bahagia dan dia bangga kepada Tang dan Peng, namun nasib sial menimpa Tang. Padahal dia telah menyelamatkan suku Haliba namun ia tetap dijadikan korban. Dan dia juga diupacarakan dan ternyata sang ratu hamil dan mau tidak mau Tang harus tetap dibunuh karena begitulah adat suku Haliba yang tidak bisa diubah. Itulah sebabnya mengapa sang ratu menyuruh Tang pergi dan jangan kembali karena sebenarnya sang ratu juga sangat mencintai Tang. Namun apalah daya suku adat di sana gak bisa dirubah. Tamat ending yang sangat mengindehoikan.